Kalau wanita sama wanita itu boleh saja berjamaah. Tapi kalau wanita dengan laki-laki itu nanti tidak sah. Jadi harus yang laki-laki yang menjadi imam. Wala qari'in lan ora sah, wala qari'un lan ora sah manute wong kang bisa maca. Wa huwa utawi qari' iku man wong yuhsinu kang bagus. Yasunu kang bagus sapa wong Al-Fatihata ing maca Al-Fatihah. Dan tidak sah orang yang bisa membaca Al-Qur'an maksudnya. Maksudnya orang yang bagus bacaan Al-Qur'an aila yasihu tegese ora sah apa iktidauhu makmume qari bi umiyin kelawan wong kang umi, wong kang ora iso maca Qur'an. Jadi tidak sah seorang yang bisa membaca Al-Qur'an itu bermakmum pada orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Semisal orang yang baru masuk Islam itu kan perlu belajar Al-Fatihah. Lah, orang yang baru masuk Islam terus perlu belajar baca Al-Fatihah itu kan berarti belum bisa baca Al-Qur'an. Lah, orang yang seperti itu tidak boleh menjadi imam sebelum dia itu bisa membaca Al-Qur'an. Al-Fatihah lah minimal ya. Nah, itu nanti tidak boleh dijadikan imam sebelum dia bisa membaca Al-Qur'an. Wa huwa utawi umi iku man wong yakhullu kang nacatake sapa wong biharfin kelawan huruf siji au tasdidatin utawa tasdid siji minal Fatihati saking surat Al-Fatihah. Umi di sini maksudnya itu adalah orang yang menacatkan atau orang yang mengurangi kadar hurufnya Al-Qur'an atau tasdidnya Fatihah semisal gitu. Tuma asyara nuli aweh isyarah sapa al-musanifu Kyai Musoneb li syurutil qudwati maring pira-pira syarate makmum biqaulihi kelawan dawe Kyai Musoneb. Maksudnya umi itu adalah orang yang kurang dalam membaca Fatihah, entah itu karena dia itu memang kurang belajar ataupun memang gangguan dari aslinya. Semisal dia tidak bisa mentasdid baca iya karena butuh tapi tidak ditekan, atau ya karena memang dia tidak bisa membaca gitu, atau dia itu mengurangi huruf satu huruf, baca alhamdulillah dalnya tidak dibaca, haknya tidak dibaca semisal gitu, memang tidak bisa. Lah, orang-orang yang seperti itu nanti tidak bisa menjadi imam bagi seorang makmum yang bacaannya itu lebih baik. Itu menurut rumusan yang ada di kitab Fathul Qarib. Jadi yang menjadi imam itu hendaknya orang yang bacaan Qur'annya itu memang yang terbaik. Nah, itu nanti. Suma asyara. Lalu Kyai Musoneb, pengarangnya kitab Fathul Qarib itu memberikan isyarah dengan syarat-syaratnya makmum, syarat-syaratnya seorang makmum. Wa ayu maudiin, rupane wa ayu maudiin utawi endi-endine panggonan iku salat sapa makmum fil masjid ing dalem masjid bi sholatil imami kelawan salate imam fihi ing dalem masjid ai fil masjid tegese ing dalem masjid. Wa huwa halih utawi makmum ai al makmum tegese makmum iku alimun wong kang ngerti bi sholatihi kelawan salate imam. Ail imami tegese imam bi musyahadatil makmumi kelawan oleh ningaline makmum lahu maring imam. Au bi musyahadatihi utawa kelawan oleh ningali ba'da sofin ing sebagiane barisan. Ajza'ahu mongko nyukupi apa alimun bi sholatihi. Jadi syarat-syaratnya makmum menurut Kyai Musoneb itu tercantum di dawuhnya, yaitu setiap tempat yang dipakai sholat oleh seseorang di dalam masjid dengan seorang imam dan seorang makmum itu tahu dengan pergerakan sholatnya imam, ajza'ahu, maka hal yang tersebut itu sudah mencukupi. Ketika seorang makmum dan imam itu sholat di dalam masjid dan makmumnya itu tahu pergerakan si makmum, nah, itu merupakan salah satu persyaratan bagi makmum ketika berada di dalam masjid ya.
Karena nanti hukumnya tafsil atau terperinci. Orang jamaah di dalam masjid dan di luar masjid itu nanti hukumnya terperinci. Walaupun semisal masjidnya itu besar, semisal saking besarnya itu masjidnya itu jaraknya itu 1 kilo semisal. Imam di depan, makmumnya di belakang adoh, di belakang sendiri. Nah itu nanti ketika si orang makmum itu tahu pergerakannya si imam dalam sholat, itu nanti sah-sah saja walaupun jaraknya itu jauh. Itu ketika berada di dalam masjid. Kalau tidak berada di dalam masjid, maka nanti jaraknya itu berapa? 300 berapa? Nanti di belakang sekitar 150-an meter itu. Kalau lebih dari 150 meter ketika tempatnya itu di luar masjid, maka nanti si makmum kok lebih jauh dari itu, maka jamaahnya tidak sah. Tapi kalau di masjid, itu nanti walaupun masjidnya itu besar, semisal kayak di Makkah itu, imamnya berada di di dekat Ka'bah, makmumnya berada di belakang pojok sampai pol di batas akhir Masjidil Haram, itu nanti selama si makmum tahu pergerakannya imam, maka ajza'ahu, jamaahnya itu mencukupi atau bisa dihitung jamaah. Kafahu tegese nyukupi ing makmum apa dalika mengkono-mengkono alimun bisolatihi fisihatil iktidai ing dalam saya manut bihi kelawan imam. Malam nyata kodam ing dalam selagine orang dingini sapa makmum alaihi ing atase imam. Itu nanti jamaahnya si makmum boleh saja, maksudnya mencukupi sah selama si makmum tidak mendahului dari pergerakannya, tidak mendahului tempatnya si imam. Jadi selama itu di dalam masjid, ketika makmumnya itu tidak berada di depannya imam, itu nanti sholatnya jamaahnya itu sah, makmum dan imam. Fa in taqaddama mongko lamun dingini sapa makmum alaihi ing atase imam. Nah, ketika si makmum itu berada di depan imam, sebenarnya kan itu tidak sah jamaah. Makmum kok ning mburi, imam kok ning burine makmum, itu kan tidak sah. Bi'aqobatan kelawan tungkai makmum fi jihatihi ing dalam arah-arai imam, lam tan akid mongko ora sah apa salatuhu salate makmum. Ketika seorang makmum itu tungkak itu apa? Betis ya. Betisnya si makmum itu mendahului atau di depan betisnya si imam, maka jamaahnya itu tidak sah. Jadi kalau orang jamaah 2 orang itu kan sunnah lebih dekat mepet dengan si imam kan, makmum sama si imam. Itu yang menjadi patokan adalah betisnya. Betisnya itu harus berada di belakang betisnya si imam. Kalau si makmum betisnya berada di depan betisnya si imam, itu nanti jamaahnya itu tidak sah. Walaupun semisal kakinya si imam itu panjang, telapak kakinya itu lebih panjang daripada telapak kakinya si imam, tapi ketika betisnya itu berada di belakang betisnya si imam, maka jamaahnya si makmum dan imam itu nanti bisa sah. Jadi yang menjadi patokan itu adalah betis atau tungkak itu. Wala taduru lan ora bahayani apa musawatuhu padane makmum li imamihi maring imame makmum, dan tidak berbahaya, maksudnya tidak apa-apa ketika tungkaknya atau betisnya si makmum dan imam itu sama, serapat podo. Ketika jamaah makmum dan imam kok betisnya itu podo, yang penting itu tidak mendahului, itu nanti tidak apa-apa, jamaahnya itu tetap sah. Jadi semisal hampir sejajar makmum dan imam, dia yang menjadi patokan itu adalah tungkak atau betisnya, itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak sah nanti ketika betisnya atau tungkaknya si makmum itu mendahului atau berada di depan tungkaknya si imam, itu nanti jamaahnya tidak sah. Wa yundabulan den sunatake apa takhlifuhu mundure makmum an imamihi saking imame makmum qalilan kelawan sedidik. Di ketika jamaahnya itu 1, 2, 3 orang, itu nanti disunahkan
mepet atau mendekati si